bekerja di tempat lain, bisa mengikuti lagi di kanal YouTube. Kita masuk ke materi tentang advokasi gizi. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep dasar pendidikan, edukasi. Kalian sudah bekerja secara kelompok untuk mencari sasaran target, merencanakan surat juga sudah saya berikan. Tadi waktu di rapat sudah di follow up, sudah dibuat. Jadi nanti akan diberikan ke saya atau ke masing-masing kelompok secara langsung. Kalian juga tentu sudah membuat bagaimana membuat media dan materi-materi yang relevan di dalamnya pada targetnya masing-masing. Ini kita akan berbeda karena 8 kelompok yang kemarin sudah present materinya masing-masing, tidak ada yang melakukan ini edukasi advokasi gizi. Karena advokasi gizi tujuannya bukan anak SD, anak SMA, bukan suster-suster, calon suster, maaf, bukan ibu-ibu secara umum. Advokasi tujuannya adalah ditujukan ke di sini ke para pengambil kebijakan. Anak SD tidak mau. Dari sini pengertian advokasi ini secara umum, advokasi adalah pendekatan terhadap orang lain yang dianggap punya pengaruh. Maka ketika nanti teman-teman mengambil program ke anak sekolah, maka advokasi yang dilakukan ditujukan ke kira-kira kalau targetnya advokasinya kepala sekolah. Selain itu ada lagi itu kan dari sekolah, kemudian selain itu orang tua. Kalau anak-anak sekolah itu ada komite ya, orang tua itu kumpul jadi satu menjadi komite. Orang sekolahnya juga bisa, gurunya, kepala sekolahnya misalnya, bahkan sampai mungkin ke dinas pendidikan di wilayah itu bisa. Kenapa kita harus menghubungi orang-orang tersebut? Ini untuk keberhasilan kita, keberhasilan program kita. Artinya, sasaran advokasi itu bukan sasaran masyarakat. Sasaran masyarakat yang ada di bawah advokasi dilakukan karena mereka punya peran, mereka punya tanggung jawab. Nah, nanti mohon yang di ruang Zoom, kalau suara saya tidak begitu terdengar, silakan bisa menyampaikan secara langsung bisa komunikatif dengan teman-teman yang ada di ruang Zoom. Ya, suara saya sedikit lebih jelas. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini advokasi secara umum ya, ada beberapa pengertiannya. Saya tidak mau mengambil salah satu itu yang benar atau enggak. Relatif semuanya kali ini ada konsep secara kita komunikasi ke orang yang punya power. Dan itu belum tentu jabatan. Advokasi belum tentu jabatan formal, misalnya kepala pimpinan belum. Bahkan termasuk pemuka agama itu termasuk advokasi juga bisa. Misalnya kalau targetnya suster, calon suster, dia tidak bisa sama dinas pendidikan. Walaupun pendidikan suster, tapi kan tidak di bawah dinas pendidikan DIY. Maka beda. Arahnya nanti mungkin ke para para komo misalnya, atau wilayah warung tertentu sudah begitu tahu nanti harus formal, jabatan yang formal. Misalnya juga ke pesantren, maka pemimpin pesantrennya yang bisa dikendalikan. Mungkin pesantrennya ada di bawah desa, maka pimpinan desa. Itulah. Ini secara umum. Nah, sekarang kita fokus ke advokasi gizi. Apa sih? Advokasi gizi ada dua pengertian. Pengertian menurut Prof. Adin, proses dinamis, artinya tidak apa.
yang strategis, artinya memang ada targetnya tertentu dan berbasis evidence base, ya, berbasis data ilmiah. Bagaimana bisa kita meyakinkan pemuka agama yang mereka dalam tanda kutip tidak tahu, tidak masih, tidak mempelajari tentang kesehatan, agar bisa mendukung program kesehatan kita, maka kita sampaikan data-data kesehatan. Tidak hanya, oh ini kan suster, terus kemudian ini kenangan saya di dalam lulusan. Nah, itu tetapi apa yang bisa meyakinkan para pengambil kebijakan apa menggunakan data ilmiah, hasil riset misalnya. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan statistik. Nah, ini tujuan advokasi secara umum mendukung, mencari dukungan sampai dia bisa membuat kebijakan di ranah politik bahkan sampai keuangan. Untuk teman-teman ketahui, setiap wilayah itu punya anggaran. Setiap tahun punya anggaran, termasuk setiap anggaran ini setiap tahun punya anggaran. Nah, yang membuat anggaran adalah unit-unit, bukan pimpinannya. Nah, bagaimana cara? Gak mungkin lah pimpinan membuat anggaran untuk semua hal. Dia nggak menguasai semua. Maka yang menguasai adalah unit-unit tertentu nanti tinggal diminta asisi dengan pimpinan. Kalau kita bisa mendekati pimpinan, meyakinkan pimpinannya bahwa masalah gizi itu penting loh, Pak. Maka kalau enggak ada program-program yang harus bisa nggak dialokasikan anggaran. Kayak dulu misalnya ketika sedang masih sekolah, anggaran pendidikan di Indonesia itu di bawah 20% secara APBN, di bawah 20% juga, sedangkan nggak masuk. Waktunya masih sampai 1,5 tapi mulai sekarang 1/5 dari APBN negara itu digunakan untuk bidang pendidikan. Beasiswa ke sana sini itu karena bulan. Nah, kesehatan pun juga harus masuk seperti itu. Tujuannya ini agar intervensi gizi bisa lebih efektif. Karena yang mau duit. Mau kita ke lapangan, kamu misalnya nanti bekerja memberikan penyuluhan ke wilayah-wilayah butuh bensin. So butuh bensin itu ada anggaran makan, ada anggaran buat mengundang mereka datang saja kita masih ongkos. Ini kalau di lapangan sendiri. Maka dari teman-teman kalau kalian melakukan edukasi, apakah kalian akan datang ke wilayah kita, atau kalian mengundang mereka ke satu tempat ada sesuatu untuk mereka. Selain itu, saya juga capek-capek memberikan materi, saya juga nggak dibayar, kamu masih berkuat. Tapi kalau mereka misalnya membutuhkan itu, ada beberapa tempat yang kalau nggak dikasih uang, apa udah Bapak, silakan nanti ada sesuatu nggak sih? Misalnya, ya, snack pun butuh uang juga, Pak. Termasuk di posnya pun ada urutannya. Kalau dapat kacang hijau itu ada urutannya 3.000, 5.000. Karena memang harus anggaran. Padahal posnya itu tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah swadaya masyarakat. Ini kita karena sasarannya banyak, nggak cuma satu orang doang, harus wilayah. Maka di wilayah tersebut itu yang punya kendali bisa nggak sih dialokasikan uang untuk kegiatan kita di bidang kesehatan? Maka dibutuhkan intervensi gizi. Ini misalnya contoh advokasi gizi, ya ini Prof. Hadin tadi yang apa namanya definisi advokasi kita pakai di Prof. Hadin dan ini perwakilan BKKBN. Dan Prof. Hadin ini adalah ketua AIPG, Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi. Nah, beliau bekerja sama dengan BKKBN. Ini dia nggak jalan. Oke, teman-teman saya ulangi lagi. Yes. Oke, kita lanjutkan lagi. Keluar lagi nih ya.
Sudah kok, nyambung. Teman-teman di Zoom, apakah suara saya terdengar? Cek teman-teman di Zoom 2, adakah suara saya terdengar? Teman-teman di Zoom, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Jadi terlempar. Apakah terdengar? Apakah sampai mana tadi ya? Sampai contoh, Pak. Oke. Baik, kita lanjutin lagi. Ini di sini adalah contoh advokasi gizi, di mana pimpinan institusi kampus-kampus gizi di Indonesia, ini melakukan advokasi sama yang punya uang, sama yang punya peran, sama yang punya kebijakan, karena BKKBN itu ada di provinsi. Akhirnya diambillah BKKBN. BKKBN punya anggaran, BKKBN punya program, tapi nggak punya orang-orang yang sampai ke lapangan. Akhirnya, bagaimana kalau kita bisa kerja sama menangani masalah sehari. Nah, ini dibuat kesepakatan, kesepahaman bersama, kerjasama antara pendidikan dengan pemerintah. Nah, ini BKKBN kemarin salah satu bentuk kerjasamanya adalah di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi puji Tuhan, timnya Sinas Madrasah lolos pembiayaan untuk melakukan ini nih, perbaikan gizi di seluruh Indonesia. IQ ngeluarin juga tidak? Enggak. Yang ngeluarin itu siapa? BKKBN. IQ mengeluarkan channel-channel mahasiswa dari seluruh Indonesia. Jadi inilah pentingnya advokasi. Kalau IQ membuat program bisa nggak? Bisa, tapi nggak ada uang. Ada tenaga tapi nggak ada uang. Siapa yang punya uang? Nah, kerjasama. Nah, ini adalah tujuan advokasi gizi. Kita memberikan keyakinan kepada para pengambil kebijakan atau stakeholder. Kita meyakinkan mereka. Nah, bagaimana kita meyakinkan mereka? Ya dengan bukti ilmiah tadi. Bukan dengan saya ini dosen loh. Bukan. Saya ini mahasiswa gizi loh. Yang saya mau saya tidak. Ini di sini terus kemudian sampai dia ada komitmen. Kan mungkin sampai bisa mengeluarkan anggaran, sampai bisa keluar duit, tidak ada sekedar ya saya mendukung. Ya walaupun di beberapa tempat cuma cukup sampai itu, ya saya mendukung, tapi saya tidak menyediakan dana ya. Saya cuma menyediakan tempat, orang-orang sekitar atau fasilitas yang saya punya. Tapi kalau saya mengeluarkan uang saya nggak bisa. Ya tidak apa-apa, karena memang mungkin mereka nggak punya. Maka kita bisa mengadvokasi ke orang lain yang punya uang. Kita mencari berbagai macam. Misal kita yang pernah saya lakukan, kita mengunjungi suatu desa, kita nggak punya uang, kita punya ilmu, kita punya tenaga. Terus kita mengajak dinas kesehatan, dalam hal ini puskesmas juga nggak punya anggaran karena minat yang mendadak, mereka cuma punya alat-alat dan tenaga. Akhirnya kita bisa menghubungi pihak-pihak eksternal yang ketiga, seperti misalnya perusahaan sponsor. Itu nanti juga termasuk advokasi. Kita nyari apa? Uangnya, posnya lewat mana? Ada yang namanya CSR. Jadi community responsible, social responsible. Jadi setiap perusahaan itu punya anggaran tersendiri
yang bisa dialokasikan dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, tapi mereka nggak punya tenaga, mereka nggak punya ilmu, mereka punya uang. Nah, kita bisa bekerjasama sama mereka untuk jadi sponsor. Nah, di sini meyakinkan biar uangnya bisa keluar. Ini tujuan advokasi. Ini misalnya contoh nih, di Kabupaten Lombok, ya di Kabupaten Lombok tentang aksi eksklusif, terus kadars, keluarga sadagis, sekarang belajar tentang kadars, itu program zaman dulu. Pernah dengar? Keluarga sadagis. Terus sama 1000 aplikasi, nah ini di Kabupaten Lombok. Nah di sini yang diundang di advokasi aksi eksklusif ini tidak hanya orang-orang posyandu saja, tapi orang-orang yang sampai ke berbagai macam berbagai macam sektor untuk mendukung ini keluarga sadagis di Lombok. Nah di sini ada elemen-elemen ini teman-teman bisa dipelajari di dalam melakukan advokasi di sini. Tujuan kita apa sih? Apa yang mau kita lakukan? Kemudian kita untuk tujuan itu kita harus bersumber dengan data. Ngomongin soal aksi eksklusif, nah tujuannya apa? Mau meningkatkan cakupan aksi eksklusif. Cakupan aksi eksklusif artinya misalnya ada 1000 ibu melahirkan, 1000 ibu melahirkan. Harusnya kalau cakupannya 100%, maka yang menyusui berapa? Harusnya 1000. Tapi ternyata faktanya tidak. Termasuk di Sleman ini cakupan aksi eksklusif pun baru sekitar 85%. Artinya di Sleman ini masih ada keluarga-keluarga yang ibunya tidak memberikan ASI secara eksklusif. Kenapa? Ya nggak pasti. Ada karena ibunya bekerja, ibunya meninggal, ibunya nggak ngerti cara memberikan ASI dengan baik selama 6 bulan. Kadang-kadang cuma diberikan selama 2 bulan, habis itu disamping karena ibu cuma dapat cuti melahirkan 1 bulan saja. Satu yang satu melakukan misalnya, jadi nggak eksklusif. Tujuan kita untuk meningkatkan cakupan ASI, misalnya. Data yang sportif apa? Tadi saya sampaikan di wilayah ini cakupan ASI cuma 60%. Targetnya berapa? Setiap pemerintah daerah tidak takut, tidak melulu 100. Karena kalau bikin program, bikin targetnya mulu-mulu, nggak tercapai. Karena nanti setiap wilayah ini jadi tanggung jawab pimpinan. Setiap wilayah punya program apa yang berhasil, yang gagal berapa. Bukan yang berhasil apa, yang gagal apa, bukan, tapi berapa. Ada 100 program, harapannya semestinya hasil. Maka bikin target target pencapaian itu ASI eksklusif cuma 80, imunisasi cuma 80 target. Jadi masih ada ruang untuk mereka nggak itu. Mendingan tercapai 81 tercapai target. Hasil misalnya sebagai pimpinan kita, walaupun ya ternyata masih 19% yang tidak. Itu data-data. Kita bisa sampaikan juga bahannya stunting itu ini, kemanfaatan dari ASI ini, data-datanya seperti itu. Kemudian siapa sih target sasaran dari advokasi? Kalau mau bicara tentang ASI, kita ngomong agama misalnya, ASI itu sesuatu yang dianjurkan lebih agama. ASI itu kalau sekolah pendidikan, misalnya manfaat ASI bisa diberikan di sekolah-sekolah. Terus kemudian di agama sudah, di pendidikan sudah, misalnya di kesehatan tidak bisa turun ke wilayah-wilayah ngomongin mas kader-kader sampai ke hal-hal yang lain. Di target sasaran pesannya masih itu penting nambah.
Dulu saya cuma dapat hasil eksklusif cuma kalau kata ibu saya cuma 2 bulan buat itu. Karena kalau kata mama saya, stres tuh dia sangat di samping kerja, ekonomi mungkin masih susah sekali tahun 90-an, sehingga cuma dapat 2 bulan. Hasilnya nggak kuat. Dan seperti ini, jadi saya bukan generasi eksklusif. Maka karena saya bukan generasi eksklusif, barangkali saya mendapatkan banyak masalah. Saya mau sakit misalnya, film misalnya, kan pesannya gimana cara menyampaikan orang ini masih susah. Kalau dulu ketika saya SD masih susah itu 4 bulan, kemudian sekarang sudah diperbaiki menjadi 6 bulan. Misalnya saya mau tanya ke teman-teman yang di Zoom maupun yang di rumah, apa ini namanya? Nah, kalau kita ngasih minum air putih ke bayi, hasil eksklusifnya masih berjalan nggak definisinya? Misalnya bayi usia 2 bulan, dikasih air putih merek bagus, bukan air putih bagus. Definisi asli eksklusifnya masih berjalan nggak? Nanti dia minum air putih terus ya masih tetap ASI sampai 6 bulan. Nah, ASI eksklusifnya masih definitif, masih oke sampai 6 bulan itu, atau sudah berhenti sejak dia minum air putih tanpa tambahan apapun? Kenapa masih banyak suster yang di Zoom? Gimana? Kalau dapat air putih bayinya, ini kita di sini di mata kuliah saya kita nggak belajar materi yang ada di PowerPoint, kita kasih contoh langsung. Yang di Zoom, kalau kita memberi air putih tanpa tambahan apapun di bayi usia 2 bulan, terus selanjutnya masih ASI terus, kita menyempatkan ngasih air ya berapa, 1 sendok 2 sendok lah setiap hari misalnya air putih hangat misalnya. Definisi ASI eksklusifnya masih berlaku atau sudah berhenti? Yang di Zoom gimana pendapatnya? Oh yang di Zoom. Yang di ruang Vincentius. Yang masih siapa angkatan? Tidak apa-apa. Masih, tidak apa-apa. Kita belajar. 2, 3, 4. Yang lain berhenti. Yang absen, bingung, nggak ngerti. Kamu yang belakang sudah, sorry saya pakai masker. Masya bisa apa? Berhenti. Dan bingung. Yang berhenti tadi jangan lihat Vianney. Alasannya apa, Vi? Karena kalau menurut saya itu kalau eksklusif itu ya berarti cuma itu aja gitu. Udah, walaupun cuma air putih kan berarti udah nggak pure ASI. Oke. Yang masih lanjut alasannya apa, Maya? Ya itu kan cuma air ya Pak. Cuma dikasih beberapa saat begitu. Nah, tapi kan selanjutnya itu masih ASI. Ya, jadi banyak kan masih tetap berlanjut. Oke, kita keep dulu. Ini definisi ya. Oke, yang berikutnya. Anaknya 2 bulan. Lagi. Tidak minum air putih. Tapi dia kena panas, kena COVID. Atau kena COVID. Dirawat di rumah sakit, dapat obat. Obatnya diminumnya bukan pakai air putih, pakai ASI. Ya, jadi ASI-nya ibu diperah, kemudian dilarutin di puyernya itu tadi. ASI eksklusifnya masih jalan atau tidak? Kamu ini materi bebas. Kalau kalian baca sendiri nih materi-materi PowerPoint. Ayo, masih Maya, nah loh tadi katanya
masih juga. Oh, kenapa masih? Dia kan tadi kan dia kena COVID, dia minum obat pakai asinnya itu. Ya masih Pak benar Pak. Tapi kan dapat obat. Ya tapi kan ada asinnya. Mana? Oh ya ini saya bingung. Ada yang tidak. Tadi kan ini ya. Ada yang tidak. Menjadi karena minum obat hasil eksklusifnya cuma 2 bulan nih misalnya jadinya. Walaupun dia lanjut masih dia minggu doang dirawat di rumah sakit, cuma dapat ASI sama obat. Nah setelah itu dia sembuh sampai usia 6 bulan cuma ASI doang. Dia masih ASI eksklusif atau sudah tidak ASI eksklusif? Masih semuanya. Sekarang coba ketiga, bukan air putih, bukan air putih. Nanti kita kaitkan sama air. Bukan air putih, bukan obat, tapi antara dua. Yang pertama sari kurma. Yang kedua habatus sauda, jinten hitam. Bayi dikasih sari kurma, ada yang dikasih madu asli. Nah, ini nanti kenapa dikaitkan sama apa? Karena ada kepercayaan tertentu minum itu bagus. Minum itu dianjurkan oleh agama. Maka kita ngomongin sampai ke arah sana. Gimana definisi ASI eksklusif? Masih jalan atau enggak? Tidak. Mana? Masih suster? Masih. Enggak apa-apa. Di sini notat gini. Kalau memang menurut kalian ini sudah enggak, ini sudah pastian, apa sampaikan aja. Kita saya berikan jawaban. Masih berhenti. Nah, ini jawaban yang saya dapatin ketika saya tanya hal tersebut sama salah satu dokter spesialis konsultan SPAKK spesialis untuk konsultan di Rumah Sakit Sarjito. Saya lupa prof siapa, saya lupa namanya. Definisi ASI eksklusif memang per 6 bulan, selama 6 bulan untuk satu ini. Tapi tidak akan hilang definisinya jika dikasih obat. Karena masalah kesehatan. Kalau bayinya sakit, harus minum obat, yang minum obat. ASI eksklusifnya tetap jalan. Oke, tapi akan berhenti kalau dia minum selain minum atau makan per orang, ya, bukan lewat infus, ya, selain obat. Jadi minum air putih batal, ya, ASI eksklusifnya. Ya, minum minum air putih batal. Ya, minum apa namanya tadi madu, habatus sauda, apa namanya tadi jamu-jamuan misalnya, terus apalagi biasanya air beras, ya, air tajin misalnya, itu air zam-zam misalnya. Saya pernah minum air zam-zam. Di sini ada yang pernah minum air zam-zam. Saya Kristen tapi saya minum air zam-zam. Ya, tetangga-tetangga pulang dari Arab bawa air zam-zam pendeta saya itu menggagalkan ASI eksklusif. Oke, karena bukan obat. Nah, ini mengubah mindset teman-teman semuanya begini. Termasuk ketika seorang ibu tidak bisa keluar ASI karena stres, karena sakit, ya, karena tekanan banyak hal, itu nanti ASI itu enggak mau. Ya, ASI. Nah, permasalahannya yang ingin saya tanyakan itu, kalau seseorang itu tidak bisa ASI eksklusif karena permasalahan-permasalahan khusus seperti tadi, ibunya meninggal, ibunya sakit, ibunya harus dipisahkan oleh anaknya karena permasalahan tertentu. Gitu.
Nah itu menurut kalian bagaimana? Anaknya ini tidak mendapatkan yang seharusnya, atau sebenarnya masih bisa ditempuh dengan cara yang lain? Wah, tidak pakai ASI, ya rokok. Jadi apa yang menjadi target kalian sebenarnya di dalam ngomongin tentang ASI eksklusif? Ya. Apakah kalian akan mendewakan ASI? Yang harus ASI. Makanan terbaik itu ASI, paling lengkap itu ASI dengan segala macam manfaatnya. Fresh from the mouth. Misalnya, menurut pendapat kalian, orang itu harus belum ASI, harus bold, italic, underline, gede, fontnya, harus banget. Maya, alasannya? Karena nggak semua BI bisa minum ASI. Oke, terus? Bisa jadi karena memang ada alergi kayak gitu. Terus cocok mungkin pakai support. Oke. Itu juga. Terus kalau orang-orang yang pada akhirnya ibu-ibu yang pada akhirnya memberikan susu formula ke anaknya karena tadi masalah-masalah kayak tadi, kalian sebagai edukator gizi mau ngapain? Ayo. Oh, ibu-ibu bodoh. Pendidikannya kurang nih, pendidikan gizinya karena memberikan susu formula. Nanti ada di masyarakat. Kalian mau berpikir saklek atau berpikir dinamis? Kalau melihat kasusnya kayak Maya, apa yang mau kalian sampaikan? Atau apa yang kalian mau celetukkan? Yang di Zoom boleh berpendapat juga. Baik. Astaga. Ya, silakan. Mohon maaf, Zoom-nya barusan terlempar saya. Internetnya bermasalah. Oke, semoga teman-teman yang di ruang meeting Zoom masih mendengar suara saya kah? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Masih, Pak. Baik. Silakan pendapatnya. Ada ibu-ibu yang mau ke ibu-ibu siapa? Besok ngomongin ASI ada nggak ya? Nah, formnya nyanyi. Ada kelompok yang di Zoom mau mengunjungi ibu-ibu di posyandu ibu, posyandu balita, ngomongin ASI eksklusif ada nggak ya? Ada? Kelompoknya siapa? Silakan. Rano sing ngaku. Guys, karena nggak ada yang mengaku, coba kita saya tanya secara umum aja. Gimana pendapat kalian? Ya, tentang ASI. Kita belajarnya langsung kontekstual learning. Materi-materi kayak ini bisa dibaca. Yuk. Ibu, anaknya alergi ASI. Akhirnya dikasih support. Kalian ketemu kayak gitu. Misalnya, ketemu kadernya. Mbak itu loh, Mbak. Ibunya itu ngasih susu formula loh, Mbak. Nggak ngasih ASI loh, Mbak. Oh, lupa toh. Mas, pendapat kalian, silakan. Berarti mau menyampaikan pendapat. Yang di Zoom boleh ngomong. Di sini kelasnya minimalis. Orangnya maksimal, tapi kelasnya minimalis. Ayo, pendapatnya. Febri. Nama Febri bukan? Bukan Febri. Andra. Kalau saya itu kan kalau di mungkin nggak apa Pak, kalau yang pakai itu kan karena di formula kan ada yang baru meningkatkan gizinya, terus itu juga kalau di saya. Kamu sebagai kacamata seorang mahasiswa gizi, bukan seorang manusia dalam tanda kutip. Manusia. Kamu sebagai kacamata di kesehatan sebagai orang gizi.
Ada ibu-ibu yang memberikan susu formula untuk dikonsumsi anak. Pandangan kalian, kok anak vaksin? Padahal ini baru 1 bulan nih, bayinya 1 bulan. Atau bahkan mungkin dari lahir. Oke, sekarang dari lahir nggak dikasih, nggak inisiasi pun. Nah, nggak yang beri. Ya. Pandangan kalian, Suster. Kalau dari saya sih ini lebih pada kita melihat bukan promosi sih, tapi bukan promosi produk tertentu, tapi lebih pada sebenarnya di dalam susu itu juga di situ terkandung kisi-kisi yang memang dibutuhkan untuk anak. Oke. Ada yang pendapatnya berbeda dengan Suster? Yang ada istri, Suster ngomong apa? Silakan tonton di YouTube. Suster ngomong, susu formula itu juga mengandung zat gizi tertentu yang dibutuhkan oleh anak untuk tumbuh. Jadi ya pokok. Ada yang pendapatnya berbeda mungkin dengan Suster? Silakan. Berbeda banget. Mau nggak mau, ya diupayakan. Misalnya kayak gitu. Ya dipaksa, ya diarahkan. Ada? Dapat silakan, jangan geleng-geleng. Pak, kalau misalnya kan biasanya ada bank susu, apakah bisa kita alihkan ke sini? Ya. Tapi kacamata Suster kurang tahu. Ya, agama yang lain tidak memperbolehkan adanya tukar menukar ASI. Kenapa? Nanti katanya kayak kalau minum ASI dari ibu yang berbeda, nanti anaknya nggak boleh. Ya, ada kaitannya sama itu sebagai saudara. Itu jadi ini makanya kita ngomongin hal seperti ini harus komprehensif. Tidak hanya ngomong dari kacamata seorang kesehatan, dari kacamata kesehatan seorang agamawan juga. Maka tadi ngambil orang agamawan untuk mengkaji. Di dalam agama saya ASI itu bagus, disunahkan bahkan wajib. Tapi tidak boleh kamu misalnya anak saya cowok dikasih ASI. ASI dari istri saya berlimpah, saya bagikan ke orang yang nggak punya ibu misalnya sudah meninggal, tapi misalnya dia perempuan, itu tidak boleh kita karena dia perempuan namanya. Nanti kalau dia ketemu sama saya, dia saudara, sepersusuan, tidak boleh. Itu di agama tersebut. Di agama lain mungkin oke, di agama ini enggak. Maka kita harus menghargai itu. Nah, ini penting. Apa sampai nanti ini ASI sopo itu kalau di agama ini positif. Saya nggak mau menerima ASI dari agama yang ekstremis. Saya maunya agama yang oke. Dan itu nggak cuma di satu agama, ada mungkin donor darah juga sama. Kenapa waktu itu salah satu penyanyi besar di Indonesia anaknya kecelakaan tidak menerima donor darah dari orang lain? Ya, ada itu nanti silakan. Tapi saya tidak mau diskusikan di sini. Ya, jadi saya memberikan pandangan baru buat teman-teman. Setelah saya tanya tadi tentang definisi ASI eksklusif dengan syaratnya dan yang lain-lain kepada dokter spesialis anak tersebut, jawaban beliau setelah tadi saya tanya lagi nih, kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang yang tidak bisa memberikan ASI, terus kepiye? Tadi saya bilang ini benar, ya diarahkan. Lalu ibunya meninggal. Ibunya meninggal, ya diupayakan bagaimana caranya. Oke, maka jawabannya adalah yang utama bukan ASI atau tidak ASI. Yang utama adalah tumbuh kembang anak tersebut. ASI itu salah satu jalan. Memang jalan yang baik, jalan yang murah, jalan yang
fresh from the mom, jalan yang memberikan banyak manfaat, memang. Tapi kalau misalnya tidak bisa lewat jalan itu, ya apa-apa. Tujuan utamanya adalah tumbuh kembang anak mencapai potensi utamanya. Mau dipakai lewat ASI, silahkan. Mau tidak lewat ASI misalnya, tapi lewat susu formula khusus yang memang dikembangkan untuk anak-anak dengan prematur misalnya, anak-anak yang lahir SGA, small gestational age, ya sebelum waktunya, terus anak-anak dengan gangguan di kandungannya, mereka nggak bisa pakai ASI karena ibunya belum mengeluarkan ASI. Maka boleh pakai susu formula yang memang didesain khusus dengan kandungan gizi yang bisa mencukupi kebutuhan untuk anak tersebut, untuk janin untuk bayi tersebut di usia yang sangat muda. Jadi yang pertama itu ASI eksklusif kita promosikan, tapi tidak kita harus wajib kudu garis bawah sehingga tidak ada opsi. No, itu sama. Oke, ini semoga bisa mengubah mindset kita. Nanti kalau kita katakan ke lapangan, anaknya masih ASI eksklusif, oh sudah tidak, karena ibunya meninggal. Oh tidak, karena ibunya bekerja, tidak dipompa, nggak bisa karena di luar kota. Ini cuma dapat susu formula khusus yang satu boxnya bisa sampai 1,5 juta. Ada, karena memang itu khusus. Kalau nanti ketemu bayi-bayi dirawat intensif, picu namanya, itu di rumah sakit, itu mereka nggak dapat pakai ASI. Mereka apa? Kalau memang bisa ASI, silakan. Tapi kalau memang nggak bisa, yang penting setiap bulan, setiap waktu dipantau tumbuh kembangnya bagaimana. Kalau memang bisa cukup ya wis, kenapa enggak? Oke, jadi ini mengubah, semoga bisa mengubah teman-teman mindset ASI eksklusif. Kalau dulu 4 bulan, sekarang 6 bulan. Definisinya tidak harus kudu mutlak. Nah, kalau anaknya sedikit, tapi air putih enggak apa. Madu dan yang lain-lain. Oke, kalau anaknya kena AIDS, ibunya kena AIDS. Nah, ASI itu menular lewat cairan tubuh, darah, cairan vagina, semen laki-laki, dan ASI. Apakah anak yang lahir dari ibu dengan HIV/AIDS masih perlu diberikan susu ASI? Kenapa? Oke, ada lagi alasan lain? Sehingga dikasih apa? Enggak ada yang ngasih, tetap dikasih ASI-nya. Teman-teman yang di Zoom masih dengar suara saya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Barusan keluar lagi, ini saya tanya nih barusan. Kalau ibunya kena HIV/AIDS, ASI-nya keluar, hanya hal ini. ASI-nya dikasihkan ke bayi atau enggak? Di mana informasi yang kita tahu bahwa HIV/AIDS virusnya itu juga menular lewat ASI. Kita ngasih ASI atau enggak ke bayi tersebut? Menyarankan ngasih ASI atau enggak? Sister? Tidak. Ada yang iya di ruang Zoom ataupun ruang Vincentius? Yang di ruang Zoom ada yang iya tetap ngasih. ASI-nya banyak, melimpah. Bayinya baru lahir, dikasih atau enggak kamu? Tidak. Itu nanti jadi materi kita di pertemuan terakhir pendidikan gizi. Jawabannya tetap dikasih. Kenapa? Kenapa? Bukannya karena kalau misalnya ibu hamil kan mereka kan sudah AIDS kan waktu hamil kan, ya kan namanya juga udah AIDS. Ya. Jadi ya ngapain nggak HIV? Ya. HIV/AIDS itu menular lewat
tadi cairan ketuban menular, ketika lahirnya pervaginal kan mulut bayi itu menelan sekian cairan pervaginal juga. Lewat darah juga apa ya namanya? tertular. Nah, pertama itu bayinya sudah punya satu. Yang kedua, ASI menawarkan manfaat imunoprotektif, meningkatkan imunitas bayi. Dua, ya, meningkatkan imunitas. Yang ketiga, kalau keluarganya miskin, yuk mau beli susu formula yang harganya 1 botol 1 juta, ya nggak iso. Orang dia pakai ASI bisa, ngapain harus pakai susu yang mahal-mahal? Kecuali ASInya nggak keluar, beda lagi urusannya. Gitu. Jadi ada konsensus yang akhirnya dipilih di mana ketika seorang ibu melahirkan dengan HIV/AIDS tetap diberikan ASI selayaknya orang normal, karena itu bisa membantu memberikan manfaat kesehatan. Gitu. Sama seperti COVID kemarin. Kalau ibunya kena COVID, anaknya masih sehat, mau dipisahkan. Ya orang tetap dikasih ASI, tetapi pakai masker, tetapi cuci tangan dulu, tetapi payudara ibu, puting ibu dibersihkan dulu, tetapi pakaiannya rutin diganti, ASI-nya tetap dikasih. Gitu. Jadi itu apa namanya? Kalau kita berpikir tentang kesehatan tidak full kaku, no, nggak akan dituruti kamu sama warga, nggak akan diikuti omonganmu kalau kamu kaku, maka fleksibel. Nah, ketika kita fleksibel harus berdasarkan data. Maka ketika kita melakukan advokasi gizi, ngomongin soal data. Saya pernah, kasus yang baru lagi nih di Twitter lagi rame, aborsi. Nah, ini pernah menjadi materi diskusi saya waktu saya masih kuliah S1. Ada 2, aborsi, yang kedua adalah eutanasia, suntik mati. Ada pasien-pasien tertentu yang memang sudah tidak punya angka harapan hidup yang baik. Apa yang kalian berikan pendapat kalian tentang aborsi? Nanti mungkin bisa dijawab. Saya cerita dulu. Saya pernah ikut advokasi gizi di tahun 2009. Saya masih ingat. Di salah satu hotel besar di Semarang. Advokasi gizinya adalah tentang hukum aborsi, aborsi menurut hukum agama X. Itu sampai dijadikan buku. Saya masih punya bukunya. Ada diperbolehkan aborsi selama ibunya sakit keras, sehingga mengancam kalau itu dilanjutkan, mengancam nyawa ibu, mengancam nyawa anaknya juga ya. Jadi ya nyawa anak jadi nomor 2. Mengancam nyawa ibu kalau dilanjutkan, maka boleh diaborsi. Yang kedua, aborsi karena proses apa ya, misalnya contohnya dulu itu pemerkosaan oleh keluarga, diperkosa ayah kandung. Padahal kalau bayinya lahir, risiko incest, ada risiko lahirnya cacat karena kesamaan genetik. Jadi boleh diaborsi. Yang berikutnya, boleh diaborsi kalau usianya di bawah 3 bulan atau 4 bulan, jangan lupa. Itu menurut hukum agama, menurut kesehatan juga. Dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional, di tempat yang profesional. Nah, kenapa boleh? Kalau kok batasnya 3 bulan atau 4 bulan? Mohon maaf kalau saya nanti salah direvisi boleh. Karena kalau menurut pandangan agama, nyawa baru diberikan di usia 3 atau 4 bulan tadi. Jadi kalau baru 1 bulan hamil, 2 bulan hamil, boleh diaborsi. Masih aman, masih prosedurnya masih bagus, bayinya belum ada nyawanya misalnya, itu bisa. Apalagi itu tindakan apa namanya asusila dari pemerkosaan misalnya, atau ada penyakit tertentu boleh. Tapi menjadi tidak boleh ketika ini hubungan sama pacar, tidak ada masalah kesehatan,
hanya masalah aib misalnya, itu tidak boleh. Apalagi sudah 5 bulan, 6 bulan misalnya, itu tidak boleh. Nah, jadi hukum, termasuk hukum agama pun, itu pun tidak kaku. Antara boleh dan nggak boleh, meskipun ada syaratnya tersendiri. Dan kita perlu tahu. Nah, saya waktu itu saya kurang tahu sekarang perkembangannya bagaimana. Nah, saya waktu itu kenapa datang? Karena saya bergabung di LSM. Ya, sejak saya semester 1 kuliah, saya gabung di LSM BKKBN di Semarang. Kami menerima banyak sekali permohonan aborsi dari remaja-remaja di Semarang. Banyak. Dan kami menjadi klinik aborsi yang ditunjuk pemerintah. Ada itu klinik aborsinya dengan tertentu, sehingga sering ada kasus-kasus ini pun perlu diedukasi ke orang-orang. Boleh aborsi tidak masalah, but ada penjelasannya tertentu. Nah, waktu melakukan advokasi ini melibatkan banyak orang, agamawan yang tadinya nggak ngerti tentang ini langsung protes, aborsi tidak boleh lah, pro kehidupan. Ya, mau nggak mau harus. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, gimana? Nah, ya tetap nggak boleh lah, gini-gini dalilnya, gini. Ya monggo, maka ini samakan persepsi. Nah, inilah pentingnya advokasi. Kalau nanti bisa mendapat dukungan dari pengambil kebijakan, misalnya pemerintah daerah, akhirnya menerbitkan peraturan gubernur, peraturan presiden, peraturan bupati misalnya tentang tertentu tadi. Boleh aborsi tetapi di klinik A, klinik B, dengan prosedur A, prosedur B misalnya. Dengan agamawan jadi saksi misalnya, itu silakan. Nah, misalnya kan itu mendapat dukungan. Kalau kita yang sebagai tenaga kesehatan ngomong-ngomong keluar-keluar di radio dan TV, ya kita di demo. Maka dibutuhkan advokasi kesehatan. Memanggil orang-orang biar sepemahaman dulu nih pentolan-pentolannya nih. Yang lain nanti bisa follow. Oke? Nah, itu advokasi. Nah, ini aktivitasnya. Ya, kita cek dulu isu apa yang mau kita kembangkan. Kebetulan dengan BKKBN itu kemarin stunting yang mau dikembangin. Kenapa kembangin stunting? Kan stunting turun terus. Stunting dari 37 menjadi 30, dari 30 24. Kan turun terus. Ngapain ditanggulangi terus-menerus? Oh, ternyata Jokowi pengen ada target nih. Stunting di 2024 turun jadi 14%. Gitu. Jadi turun di bawah 20%, 20% itu menjadi baseline. Nah, kita bisa 14%. Tapi di 2024, nah, itu target 2 tahun menurunkan stunting. Ini balita-balita yang mau stunting dibunuh atau gimana nih? Biar prevalensi. Iya kan? Karena nggak bisa hilang. Stunting itu nggak bisa diobati. Biar prevalensinya turun, ya orangnya harus nggak ada. Itu yang dilakukan oleh Nazi. Orang-orang Jerman itu punya isme, kepercayaan bahwa dirinya adalah manusia paling sempurna, paling cerdas, paling kuat, paling tangguh. Sehingga kalau ada orang-orang yang berpenyakitan, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang tertentu dibunuh. Sehingga yang tersisa adalah generasi unggul. Kenapa harus unggul? Karena itu sedang perang dunia. Kanan kiri depan belakang semua musuh. Jadi harus orang yang unggul. Apa itu pro kehidupan? Tidak ada. 3 juta orang Yahudi, 6 juta orang Yahudi meninggal di camp-campnya Auschwitz, Jerman. Dibantai pakai gas beracun. Nah, kalau kalian ngikutin. Orang-orang yang kakinya tidak sempurna, walaupun dia orang Jerman, yang Down syndrome dengan penyakit-penyakit tertentu dibunuh semua. Kenapa? Ya karena dia menghambat perkembangan negara. Nggak ada gunanya dia. Itu dulu terjadi. Nah, maka yang tersisa adalah generasi-generasi yang unggul saja. Nah, ini sama kayak tadi misalnya itu isu. Kalau kita mau menurunkan stunting gimana? Nah, ya itu tadi cara paling cepat. Tapi kan tidak manusiawi. Maka yang manusiawi ada membangun kesadaran, mengkomunikasikan advokasi sampai nanti dievaluasi. Jalan tadi. Maka ketika saya tanya sama Rahel,
uang dari BKKBN turun atau belum? Belum, Pak. Masih double lagi. Itu termasuk evaluasi. Kenapa? Karena kemarin minta katanya mau nurunin uang 2,5 juta untuk program biar bisa segera jalan. Tapi sampai sekarang katanya belum. Nah, maka dievaluasi nih, jadi atau enggak. Nah, ini adalah bagaimana tahapan kita bisa melakukan advokasi. Pengalaman saya melakukan advokasi itu ke pemerintah Gunung Kidul sama Bu Bupati, namanya saat itu Bu Batinga. Ya, Ibu Batinga. Nah, waktu itu sama Bapak Wakil Bupati saat itu kami satu forum untuk masalah vaksinasi vaksinasi untuk PCV. Nah, vaksinasi PCV. Vaksinasi PCV ini masih belum wajib karena harganya sekali suntik ini kalau di Bethesda 850.000. Di Gunung Kidul 2.000-an balita yang kami teliti saat itu saya terlibat di dalamnya, itu hanya 4 orang 5 orang yang sudah bukan HPV ya, apa namanya? PCV. Nah, pneumokokul vaksin, pneumokokus ya, menghindari pneumokokus, pneumoniae. Nah, itu dengan vaksin PCV 4 kali suntik, 1 kali suntiknya 800.000. Di Gunung Kidul hanya 4 orang. 4 balita. Dan saya tanya, vaksinnya di mana? Ternyata ketika dia ditangkap. Ternyata ketika dia di Jakarta. Jadi bukan di Kabupaten Gunung Kidul. Padahal PCV penting. Ya, seseorang tidak mudah terkena penyakit gampang pilek, DPT HIV, nah itu DPT HIV, pentavalen, nah itu di situ menjadi vaksin saat itu. Nah, advokasinya apa? Ya agar warga terbangun kesadarannya untuk mengambil. Nek duit, nek nggak punya uang, ya bisa enggak nih pemerintah mengalokasikan. Tapi saat itu belum deal. Saat itu yang deal justru vaksinasi human papilloma virus (HPV) untuk mencegah kanker serviks pada anak. Sehingga anak-anak SD di seluruh Indonesia, khususnya di Yogyakarta, suntik HPV gratis. Di bawah 18 tahun gratis. Ya, kemarin sempat di trending juga di Twitter. Suntik HPV gratis tapi buat anak kecil. Kalau kalian ini, apalagi suster sudah 30 hampir, kalau mau suntik HPV ya boleh aja, tapi bayar. Ya. Kenapa? Karena kanker serviks menjadi pembunuh wanita utama bersamaan dengan kanker payudara. Dan itu sebenarnya bisa dicegah dengan vaksinasi HPV. Maka diberikan advokasi itu. Anggaran gede banget buat suntik HPV di anak-anak kecil, perempuan khususnya SD kelas 6. Nah, itu saat itu yang deal ambilnya itu. Nah, jadi itu advokasinya. Yang keluar duit siapa? Ya pihak pemerintah. Yang menganggarkan siapa? Ya pemerintah. Tapi kan pemerintah tidak punya ide. HPV itu kan nggak punya. Harus mendapatkan masukan dari sana sini. Nah, itulah advokasi. Oke? Nah, ini tahapannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman bisa membaca. Terus bagaimana sih agar isu yang kita kembangkan itu isu yang sensitif, isu yang bagus. Nah, saya punya cerita lagi. Advokasi ke pemerintah salah satu provinsi yang paling istimewa di Indonesia. Nah, saya tidak perlu menyampaikannya. Karena nanti saya ditanya KTP-mu di. Oke? Misalnya KTP Jawa Tengah. Ini saya mencari nafkahnya di provinsi tersebut gitu ya. Saya waktu itu bersama, sekarang sudah jadi profesor, siapa namanya, adiknya, kakaknya Roy Suryo. Itu dia guru besar di FK UGM. Prof, kok saya jadi lupa, dia pembimbing tesis saya ya, prof tertentu lah, perempuan ya. Beliau concern di rokok. Ya, beliau concern di rokok sehingga penelitian saya juga tentang rokok dan penyakit jantung koroner. Nah,
hasil dari penelitian saya saat itu pengen dikembangkan juga sama beliau untuk menjadikan advokasi ke pemerintah daerah untuk melarang iklan rokok. Baliho rokok di provinsi Anda, nek iso ra usah, karena rokok itu menyebabkan ABCDE misalnya. Iklan-iklan rokok tolong jangan dimunculkan di provinsi Anda. Dari beberapa kabupaten kota di provinsi tersebut yang deal hanya satu kabupaten. Karena ternyata kepala daerah di kabupaten tersebut saat itu adalah seorang dokter. Di mana sekarang sudah berganti menjadi salah satu pimpinan di lembaga tinggi di Indonesia. Nah, saya tidak perlu ngomong. Dikaji lebih lanjut, kenapa sih advokasinya gagal? Pamflet rokok, billboard rokok, kegiatan-kegiatan besar termasuk olahraga disponsori orang rokok di provinsi tersebut tetap ada. Gagal advokasinya. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Karena pemimpin daerah tersebut punya pabrik rokok daerah. Pabrik rokok industri lokal yang tradisional. Nggak bisa. Susah. Itu karena kita melawan orang yang ternyata juga punya usaha di situ. Nah, akhirnya tetap menjadi tugas kita bersama. Seperti misalnya advokasi mengembangkan toko-toko tradisional. Kalau kalian lihat di Bantul itu nggak ada minimarket I dan A. Selatan Ring Road sudah nggak ada I dan A. Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Setahu saya nggak ada. Ring Road ke selatan setahu saya nggak ada. Kalau sekarang ada ya mungkin saya perlu direvisi. Saat itu nggak boleh. Karena mengedepankan ekonomi masyarakatnya. Kulon Progo juga sama. Kalau mau harus pakai kata toko milik rakyat. Iya toh? Kan punyanya minimarket dengan nama yang setiap 100 meter ada. Nah, walaupun yang dijual produknya sama, tapi sama enggak? Kalian bayangkan di sini aja, situ ada, sana dikit ada, mana ada. Nah, ini advokasi juga bagaimana kita bisa mengembangkan. Itu pentingnya, karena pemimpin daerah nggak bisa tuh punya ide banyak hal di segala macam lini, tergantung dia pendidikannya apa dasarnya. Kayak di kabupaten tertentu yang tadi saya bilang, kok bisa nih dia iklan rokok nggak ada? Ya karena dia dokter, dia tahu tentang kesehatan, maka melarang iklan rokok. Termasuk di Australia, ini saya dapat informasi dari Mas Tony, dosen UGM. Di Australia itu tidak ada iklan susu formula. Di kita, bangun tidur aja ada. Bangun tidur aja ada iklan susu formula. Sama iklan gula. Makanan-makanan yang mengandung banyak gula itu nggak boleh. Ada jamnya tertentu. Di kita belum bisa. Iklan gula belum bisa. Gitu. Nah, yang Indonesia baru bisa adalah iklan rokok. 9:30 malam baru terbit. Oke? Tapi setelah 9:30, wah, setiap saluran TV iklan rokok ganti-gantian. Karena itulah release time-nya itu belum. Di prime time ya kalian nonton sinetron nggak akan ada iklan rokok. Sepanjang hari nggak akan ada iklan rokok. Itu dulu advokasi besar-besaran tuh. Orang terkaya di Indonesia 1, 2, 3 rokok semua. Ya, negara ini pun bisa dibeli sama kekayaannya. Nah, gitu. Maka tapi itu bisa dikendalikan. Boleh iklan rokok tapi jam 9:30 langsung di drill iklannya. Gitu? Langsung iklan dari rokok A, rokok B, rokok A lagi, rokok B, rokok C, rokok A lagi, baru sinetronnya. Sampai nanti larut dini hari kalian nonton begadang, TV-nya masih nyala, masih ada iklan rokok. Nah, baru nanti kalau sudah pagi nggak ada. Itu setiap itu advokasi juga. Ya, oke. Ini jam 12. Nah, itu silakan nanti kalian bisa baca mengembangkan isinya. Ini tujuannya harus smart, harus spesifik, bisa diukur, bisa diraih dan realistis serta ada waktunya jelas.
Nah, penting untuk mencari dukungan, maka bisa dilihat dari berbagai macam orang yang diundang. Termasuk di acara advokasi kesehatan, media promosi kesehatan, apa itu? Lupa, nggak tahu. Topik germas diabetes. Nah ini, undang polisi. Apa urusannya sama polisi? Nah tapi ada yang namanya Babin Kamtibnas. Ya, tentara sama polisi ada yang tujuannya untuk mengatur ketertiban di masyarakat, membantu keamanan di masyarakat. Jadi bukan sebagai harian nilang-nilang, bukan marah-marah di mobil, bukan. Ya, kalau ada pemilu ini mengarahkan, kalau ada upaya kesehatan dia mengarahkan. Maka butuh nih orang-orang dari militer juga. Ya, karena peran mereka di lapangan penting nih. Babin Kamtibnas. Ya, Babin. Ini seseorang yang ini memanggil siapa di kampung tertentu. Lumayan nih dapat slide. Ya. Ini polisi-polisi kayak gini atau tentara kayak gini tujuannya mengedukasi masyarakat walaupun mereka nggak punya pendidikannya. Tapi memang mereka diarahkan untuk mendekat ke masyarakat, menjadi penyalur karena masyarakat lebih serem kalau ada polisi atau tentara. Oh, ini acara bener nih, acaranya legal nih misalnya, itu ada. Nah ini mencari kolaborasi. Nah ini di sini memahami prosesnya ini. Kalau tadi saya tanya sama Her, masa 2,5 juta lama banget Her? Lama banget. Iya Pak, karena proposalnya 100 ya. Jadi jangan dilihat 2,5 jutanya dikali 100 soalnya. Nah, mengeluarkan 2,5 juta dikali 100 tidak serta-merta saya tanda tangan keluar duitnya, tidak. Maka di dalam memberikan advokasi gizi ojo kesusu. Karena untuk pemerintah bisa mendeal sepakat dengan program yang kita tawarkan, mereka harus rapat dulu. Yang penting pimpinannya ngerti. Kalau pimpinannya ngerti, nanti biar urusan dia ngomong sama bawahan-bawahannya. Sama seperti misalnya ketika program-program tertentu tidak bisa serta-merta langsung keluar anggarannya atau keluar kebijakannya. Tunggu nanti di anggaran tahun depan. Ini di sini siapa targetnya? Terus kemudian proses kebijakannya itu bagaimana? Sampai berapa lama nih pembuatan kebijakannya? Apakah bisa segera dirapatin? Ya, nanti kalau urusan anggaran nggak bisa pemerintah langsung sama DPRD dulu rapat dulu. Nah nunggu rapat-rapatnya itu yang nggak sebentar. Nah di sini misalnya mengembangkan pesannya. Bagaimana biar pesannya? Kalau tadi kita upayanya ini pesannya. Bagaimana pesannya biar nyampe ke orang-orang yang nggak belajar kesehatan. Nah di sini pemerintah daerah nih ngomongin soal memasukkan menu kesehatan dalam kebijakan gubernur, bupati ya, perbuk, pemanfaatan dana desa. Setiap desa di Indonesia itu dapat 1 miliar. Bagaimana biar nggak dikorupsi? Bagaimana biar nggak cuma jadi jalan gang? Biasanya cuma jadi gang, gapuro, wis rampung. Bagaimana biar urusan kesehatan itu juga dijadikan salah satu menu pengeluaran anggaran. Nah ini kegiatan di poster ini, di foto ini. Nah gini, advokasi pemerintah bupati. Karena biasanya desa-desa itu kepala desa takut kena korupsi karena nggak bisa mengatur keuangannya dengan baik. 1 miliar itu bukan angka yang kecil, gede banget. Nah, biar uangnya keluar langsung biasanya cuma dijadikan pelebaran jalan. Dan ini jalan. Jadi kalau dia tahun-tahun baru jalannya hanya apa? Dan tadi gotnya bagus, ya dibongkar dan lagi. Ya kan? Nah, kan kalau kemarin memperhatikan sebelum Desember itu di antara rumah sakit Bethesda sampai perempatan kilometer itu jalannya bagus banget tuh. Tamannya dibongkar, dijadikan liak-liuk. Tadinya lurus, sekarang liak-liuk. Gitu. Dan ke selatan sampai ke Telkom.
dari perempatan yang ada jamnya itu ke selatan. Kalau kalian perhatikan. Padahal itu sebelum Desember hujannya minta ampun terus. Perbaikan. Nah, kenapa perbaikannya harus di bulan Desember? Karena di bulan Januari anggarannya sudah nggak bisa dipakai. Anggaran itu 1 tahun penuh. 1 tahun. Ternyata masih sisa nih 1 miliar di bulan Desember. Mau buat apa ya? Terus tanggalnya dan tadi. Tahu kan ya kemarin perbaikan bikin macet. Kenapa? Bukan waktu musim panas, kan nggak ada hujan. Nah, perbaikannya lebih gampang. Ya karena musim panasnya tidak di akhir tahun. Ini bukan masalah musim panas, musim hujan. Anggarannya itu ditutup di akhir tahun. Gitu. Nah kalau di awal dihabiskan, nanti akhir tahun nggak ada program. Gitu? Nah di sini komunikasi yang baik. Bagaimana cara membujuk, meyakinkan, biar orang-orang yang nggak ngerti soal pendidikan kesehatan itu bisa konsep. Ini makanya tadi saya senang banget kalau suster kelompoknya suster itu di komunitas suster-suster. Karena mereka nggak bicara soal kesehatan. Mereka bicaranya bagaimana komunitas sosial, pendidikan rohani misalnya, pembangunan karakter. Soal kesehatan tidak begitu difokuskan. Apa betul omongannya? Iya. Maka ketika ngambil itu bagus. Anak SMP, SD misalnya. Itu enggak pendidikan kesehatan nanti. Yang penting kau belajar aja dulu. Pendidikan, guru pendidikan kesehatan ya guru olahraga. Kalau enggak paling apa lagi? Guru BK, guru yang mengatur UKS saja guru olahraga. Jadi semua soal kesehatan olahraga. Padahal guru olahraga setiap sekolah cuma 2 atau 3. Satu kelas, satu guru mengampu 1 angkatan kelas. Lah 1 A B C D E F G 1 orang. Nanti setiap hari olahraga jam 5. Padahal ada guru biologi, ada guru hal yang lain-lain yang juga memahami sebenarnya. Nah ini kita memberikan advokasi. Kemarin SEAMEO, Southeast Asian Ministry of Education Organization, SEAMEO Jakarta, itu mereka melakukan advokasi, mengundang seluruh kepala sekolah SD di Indonesia, di Zoom bareng, diajari pendidikan gizi di sekolah. Dulu ada namanya PMTAS, pemberian makanan tambahan anak sekolah. Anak-anak sekolah yang kayak kurus-kurus kecil-kecil, ya, dikasih kacang hijau, dikasih roti. Pakai anggarannya siapa? Anggaran sekolah. Tapi yang sudah gemuk-gemuk, ya enggak usah. Gemuk nanti gitu. Nah, maka dikasih. Tapi sayangnya itu gagal. Karena sudah diinformasikan ke orang tua. Bu, nanti di sekolah bakal dapat tambahan. Ya sudah, nggak usah sarapan. Pakai tambahan aja. Ya tetap kurang. Tambahan kan nilainya lebih sedikit dibandingkan sarapan. Harapannya kamu tetap sarapan, tapi karena kamu orang nggak punya, sarapannya sedikit, tak kasih tambahan. Kan gitu. Pernah dengar PMTAS? Masih ada di zaman kalian sekolah? Dapat apa, Viani? Kamu dapat susu? Dapat rutin? Seminggu dapat. Oh, berarti kamu kecil. Dapat? TK aja. TK saja, SD nggak dapat. Mayang dapat? Masih diminum? Iya, kalau TK dulu susu. Kalau SD itu roti. Ada perusahaan tertentu, pabrik tertentu yang bikin PMT untuk ibu hamil, untuk balita, untuk anak sekolah. Jadi PMT ibu hamil itu biskuit yang nggak ada mereknya, bungkusnya warnanya metalik. Pernah lihat ya? PMT bayi bentuknya sasetan, warnanya pink bisa, warna biru bisa, tapi logonya jelek, tidak menarik sama sekali. Jadi orang pun malas gitu walaupun itu gratis. Dapat langsung 1 box, diantar langsung sama kadernya untuk 1 bulan, untuk 2 minggu misalnya. Apakah dikonsumsi? Enggak. Walaupun rasanya enak, karena enggak menarik tampilannya. Nah, itu sesimpel itu. Labelnya
pakai kertas, pakai plastik metalik doang itu, metalik dong. Kementerian Kesehatan, PMT ibu hamil. Nanti itu kotak fonnya jelek, gak ada gambar apapun dari itu. Pernah lihat ya? Bahkan saya pernah ditawari salah satu orang di sini, Mas mau nggak PMT ibu hamil? Nah buat siapa? Buat aku. Lah kenapa hamil? Kamu nggak mau Mas. Nah kamu PMT-nya apa? Iki wae merek biskuit nasional. Nah, apa yang dijual secara umum di Indonesia? Yang dari Posyandu dan Puskesmas Palang Batu. Alasannya simpel, nggak menarik. Rasanya padahal ya bodoh enak. Tapi nggak menarik levelnya. Tampilannya sesimpel itu, tampilan penting nggak mau. Ibu hamil, apalagi balita. Oke? Oke, nanti ini bisa dibaca. Kemudian ini bagaimana cara kita memonitor, ya, di follow up, ya, di sini. Nah, ada banyak. Teman-teman nanti bisa baca. Nah, ini kemudian rencananya. Apa yang mau dilakukan, kapan, siapa, apa perannya mitra atau partner untuk melakukan advokasi. Proposalnya Rahel, Mayang, dan teman-teman itu mengajak salah satu rumah binaan, ya, bekerja sama dengan pemerintah daerahnya mau rencananya, bekerja sama dengan puskesmas di wilayahnya. Nah, pemerintah daerah ngapain, puskesmas ngapain, terus mahasiswa ngapain, rumah tersebut ngapain, anak-anak remajanya ngapain, itu sudah punya kerjaannya sendiri. Ya. Nah, apa yang mau peran kita di dalam advokasi gizi? Kita bisa menjadi advokator, karena kita punya ilmunya, kita bisa ngomong, kita punya datanya, kita tinggal ngomong. Melakukan advokasi ke bupati, ke Manai misalnya gitu. Sebagai komunikator, bahkan kita mungkin sebagai pengambil keputusan karena kita punya jabatan tertentu nanti kalau teman-teman bekerja di kepemerintahan, kalian bisa, oh ya, saya belajar gizi, maka saya ambil kebijakan sampai nanti menjadi edukator gizi misalnya. Nanti kalian bisa baca ini. Terus kalau bicara tentang stunting, di sini ada kerangka teorinya, komprehensif sekali. Artinya stunting tidak hanya karena kamu kurang makan atau karena kamu sakit, tidak hanya itu. Banyak sekali faktornya, dan kalau kita bisa mengundang advokasi, di sini ada penyakit infeksi, maka bisa ngomong sama dokter, sanitarian, ibu hamil, KIA misalnya, bidan. Nah, di sini defisiensi, bisa ngomong sama orang gizi. Di sini ada ketahanan pangan, bisa ngomong sama orang ekonomi, pertanian. Di sini tentang pendapatan keluarga, pekerjaan, bisa ngomong sama lembaga-lembaga terkait dengan hal itu. Di sinilah yang kita bisa, karena banyak sekali faktor, kita mengundang orang dari berbagai macam sudut pandang. Nah, di sini, sorry kurang begitu jelas. Nah, ini sama aja penyebab tidak langsung dan penyebab langsung. Nanti ada intervensi yang sensitif, ada yang intervensi yang spesifik. Kapan kita bekerja dengan keilmuan kita sendiri, kapan kita harus koordinasi dengan bidang lain. Nah, gitu. Nah, ini misalnya yang spesifik. Kalau yang bicara tentang spesifik di masalah remaja, di masalah ibu hamil dan wanita, perkembangan janin, di masalah bayi dan anak, apa sih yang berkaitan dengan kita ya spesifik? Kita ngomong sama orang banyak nih berarti. Ekonomi dan yang lain, K3, menunda kehamilan, sampai nanti ngomongin pembagian alat kontrasepsi, sampai informasi kontrasepsi sampai kayak gitu. Saya pernah tuh gabung dengan BKKBN Semarang di Jawa Tengah saat itu ketika kuliah, melakukan sosialisasi penggunaan kondom di lokalisasi terbesar di Jawa Tengah, di Semarang. Yang ngomong sama para PSK, membagikan kondom gratis, ngasih tahu informasi tentang ini, ngomong ada germonya, pemimpinnya wilayah, ngomong aja. Saya tidak datang untuk menyuruh kamu tutup, itu urusanmu. Dosa-dosa itu bukan, kita nggak ngomongin dosa-dosaan. Saya melarang kamu, saya nggak ngasih uang kok. Nah, maka tapi karena saya di bidang kesehatan, ngomong soal kesehatannya. Silakan pakai kondom. Nah, ini dibagikan, pertama dibagikan gratis, diarahkan, beli di sini dan lain-lain. Nah, ini itu advokasi sampai ke arah ini ya, banyak. Nah, ini misalnya kasih contoh
Bagaimana mencegah stunting di balita? Apa kajian-kajiannya? Kita bisa mulai dari merencanakan tujuannya seperti apa, isunya apa, programnya apa yang kita tawarkan. Nanti kalau kita ngomong sama pemerintah daerah, ya terus solusinya apa? Ya dari Bapak, mana kita tanya? Maka ketika kita tetap, selain ngomongin soal isu, ngomongin soal data, kita menawarkan solusi. Kemudian untuk solusi ini kami butuh anggaran, Pak. Anggaran dari A, B, C dan termasuk dari Bapak, misalnya dari wilayah Bapak. Itu tentang stunting. Itu terima kasih teman-teman, masih ada waktu sekitar 5 menit. Barangkali di Zoom atau di ruang Vincentius ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Silakan. Ada yang ingin tanyain? Ini tentang advokasi gizi. Enggak semua orang bisa ngomong dengan baik. Ketika sama pimpinan-pimpinan, belum lagi takut, sungkan. Nah, maka keterampilan advokasi juga perlu dilatih. Oke, sudah cukup? Baik, terima kasih yang di Zoom 2. Saya harap di pertemuan selanjutnya kita bisa kumpul lebih banyak. Terima kasih juga yang sudah di Vincentius, sudah banyak sudah hadir hari ini. Semoga materi yang diberikan hari ini bisa memberikan brainstorming tambahan ilmu buat teman-teman sekalian. Akhir kata, selamat siang, selamat sampai di rumah. Ada pilihan lagi? Oke, artinya sebentar lagi. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat beristirahat, selamat siang, berkah dalam.